Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 17. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Jadi adik-adik amati ya, apa saja sih bangun datar yang ada pada gambar ini? Ini kakak kasih tahu ya. Jawabannya, di situ ada bangun datar persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Apakah segi banyak itu? Bentuk berikut adalah segi banyak. Bisa dilihat ya ini. Kemudian bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Kemudian bentuk berikut adalah bukan segi banyak. Ini adik-adik bukan segi banyak. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Pertama, apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Iya, segi banyak merupakan kurva tertutup atau bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus menyatu dan tertutup. Nomor 2, apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Jawabannya, iya. Sisi segi banyak merupakan garis lurus. Segi banyak paling sedikit mempunyai 3 buah sisi. Nomor 3, apa itu segi banyak? Jawabannya, segi banyak merupakan bangun tertutup. Segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Segi banyak minimal memiliki 3 buah sisi. Jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Kemudian, adik-adik perhatikan pada halaman 19. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Kemudian adik-adik tuliskan dalam tabel seperti ini. Jadi itu bisa adik-adik jawab seperti ini. Yang termasuk segi banyak itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Alasannya, pada bangun tersebut, garisnya tidak terputus, melainkan saling bersambung. Bangun tersebut minimal memiliki 3 buah sisi. Jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Kemudian, bangun datar yang termasuk bukan segi banyak, yaitu ada lingkaran, oval, setengah lingkaran, dan lain-lain. Alasannya, bangun tersebut hanya terdiri atas garis saja, dibentuk oleh kurva lengkung, tidak selalu memiliki sudut, dan tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Nah, adik-adik tadi kan sudah menuliskan ya. Kemudian adik-adik itu lihat hasil teman adik-adik. Apakah pengelompokan adik-adik itu sama dengan pengelompokan milik teman adik-adik? Bisa adik-adik tuliskan seperti ini.
ada yang sama dan ada yang berbeda. Karena saya dan teman-teman mempunyai pemikiran yang beragam. Oleh karena itu, hasil yang kami temukan sedikit berbeda. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Masing-masing minimal 3. Adik-adik tuliskan dalam tabel ini ya. Kalau di lingkungan sekitar, yang termasuk segi banyak, itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang. Kemudian bangun datar yang termasuk bukan segi banyak, yaitu ada lingkaran, oval, setengah lingkaran, dan lain-lain. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Misalkan seperti ini. Contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitar antara lain yaitu pintu, jendela, buku, kotak, lemari, laptop, atap rumah, dan lain-lain. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat membantu manusia dalam menciptakan suatu bentuk yang diinginkan, sehingga lebih banyak variasi bentuknya jadi tidak monoton. Apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, apabila segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, kita akan kesulitan untuk memperoleh bentuk bangun yang diinginkan. Diskusikan hasilmu dengan teman dan gurumu. Tahukah kamu bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Bisa adik-adik lihat buku adik-adik halaman 21. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapatkan manfaatnya. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Ini ya diagramnya adik-adik. Segi banyak. Yang termasuk bukan gambar segi banyak, yaitu ini kakak kasih contoh itu ada 7 gambar ya, bisa adik-adik lihat sendiri. Kemudian yang termasuk gambar segi banyak, di situ juga bisa adik-adik lihat ya, ada 7 gambar. Kemudian definisi segi banyak. Segi banyak merupakan bangun tertutup yang mempunyai sisi-sisi garis lurus menyatu dan tertutup. Ciri-ciri segi banyak. Pertama, merupakan bangun tertutup. 2. Memiliki minimal 3 sudut. Ketiga, minimal memiliki 3 buah sisi. 4. Jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. 5. Sisinya dibatasi oleh garis lurus atau tidak melengkung. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tangram,
Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia pada halaman 22. Bentuk-bentuk ini bisa dilihat ini ya, disusun dari tangram. Di situ ada gambar pakaian adat dan ada gambar rumah adat dan gambar tarian adat. Kemudian gambar-gambar itu disusun dari tangram. Apakah tangram itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti gambar di samping. Seperti ini. Sekarang saatnya kamu membuat tangram. Pertama, ambil kertas berbentuk persegi panjang. Lipat diagonal. Kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Ini adik-adik langkah-langkahnya bisa adik-adik lihat. Pertama lipat, kemudian buka kembali, lipat kembali, buka kembali, lalu potong. Kemudian potong persegi menjadi 2 buah segitiga, seperti ini. Ambil 1 segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Seperti ini ya. Selanjutnya, ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan. Lalu potong, kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Kemudian lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Terakhir, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Adik-adik perhatikan buku adik-adik halaman 25. Ayo berkreasi. Buatlah 1 bentuk. Rumah, tarian, keunikan keberagaman Indonesia, atau lainnya dari tangram. Mintalah pendapat temanmu. Jadi adik-adik disuruh membuat 1 bentuk. Adik-adik bisa membuat bentuk rumah atau bentuk tarian atau keunikan keberagaman Indonesia lainnya. Adik-adik buat bentuk tersebut dari tangram. Kemudian adik-adik minta pendapat teman adik-adik itu gimana. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah, yaitu tari Bungung Jumpa dari Aceh. Apakah adik-adik masih ingat apa arti Bungung Jumpa? Bungung Jumpa itu berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungung Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Bisa adik-adik lihat gerakan-gerakan tarian Bungung Jumpa pada buku adik-adik mulai halaman 26 sampai halaman 27. Setelah adik-adik berlatih menari tarian Bungung Jumpa, ayo berdiskusi pada halaman 28. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat berpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Pak Semi berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi dan Pak Nur berasal dari Jawa.
Identifikasi keberagaman berikut. Adik-adik identifikasi keberagaman tersebut dan adik-adik tuliskan dalam tabel seperti berikut. Ini kakak kasih jawabannya. Identifikasi Pak Semi, Pak Encep, Pak Madit, Pak Udin, dan Pak Nur. Asal Pak Semi, Maluku. Bahasa yang digunakan Pak Semi juga Maluku. Makanan kesukaan Pak Semi yaitu gohu ikan. Alat musik Pak Semi yaitu fu atau tahuri. Pakaian daerah Pak Semi yaitu baju cele. Tarian daerah Pak Semi yaitu lenso dan caka lele. Kebiasaan Pak Semi yaitu kalwedo. Asal Pak Encep, Jawa Barat. Bahasa yang digunakan Pak Encep, bahasa Sunda. Makanan kesukaan Pak Encep yaitu oncom. Alat musik daerah Pak Encep yaitu angklung. Pakaian daerah Pak Encep yaitu sukapura. Tarian daerah Pak Encep, tari jaipong. Dan kebiasaan Pak Encep yaitu serentaon. Asal Pak Made dari Bali. Bahasa yang digunakan Pak Made, bahasa Bali. Makanan daerah Pak Made yaitu ayam betutu. Alat musik daerah Pak Made yaitu pereret. Pakaian daerah Pak Made yaitu payas agung. Tarian daerah Pak Made ada legong dan kecak. Kebiasaan Pak Made adalah ngaben. Asal Pak Udin dari DKI Jakarta. Bahasa yang digunakan Pak Udin bahasa Betawi. Makanan daerah Pak Udin yaitu kerak telur. Alat musik daerah Pak Udin tehyan. Pakaian daerah Pak Udin abang none. Tarian daerah Pak Udin ronggeng. Kebiasaan Pak Udin palang pintu. Asal Pak Nur dari Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan bahasa Jawa. Makanan kesukaan Pak Nur getuk. Alat musik daerah Pak Nur yaitu gamelan. Pakaian daerah Pak Nur kebaya. Tarian daerah Pak Nur yaitu bambangan cakil. Dan kebiasaan Pak Nur adalah mitoni. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut. Siap menghadapi musim hujan. Bisa adik-adik baca sendiri pada halaman 29. Setelah adik-adik membaca bacaan tadi, diskusikan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Jawabannya, warga desa Kampung Babakan melakukan kerja bakti. Pertanyaan kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Jawabannya, warga desa Babakan melakukan kerja bakti untuk mempersiapkan lingkungan menghadapi musim hujan. Pertanyaan ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jawabannya, iya. Mereka mempunyai rasa persatuan. Dapat dilihat dari sifat mereka yang selalu bergotong royong. Pertanyaan keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Jawabannya, Kampung Babakan menjadi kampung yang bersih karena masyarakatnya bekerja bakti membersihkan lingkungan. Pertanyaan kelima, apa yang akan terjadi
Jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan, jawabannya, jika masyarakat tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan, maka kampung menjadi kurang terjaga kebersihannya. Tuliskan hasil diskusimu pada kalender bekas. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang, amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Nomor 1. Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Keberagaman dalam kelompok kami antara lain rambut, tinggi, asal daerah, dan umur. Nomor 2, apakah ciri-ciri fisik, yaitu warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Jawabannya, ciri fisik dalam kelompok kami berbeda-beda. Nomor 3, mengapa meskipun kalian memiliki ciri fisik yang berbeda, tetapi harus bekerja sama? Jawabannya, meski kami beragam, kami harus tetap bekerja sama demi mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nomor 4, apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Jadi, kalau adik-adik dan teman adik-adik itu memiliki pendapat yang berbeda, bisa adik-adik tuliskan bahwa kami memiliki pendapat yang berbeda. Kalau adik-adik dan teman adik-adik memiliki pendapat yang sama, bisa adik-adik tuliskan kami memiliki pendapat yang sama. Nomor 5, samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Kalau adik-adik cara menyampaikan pendapatnya sama, adik-adik tuliskan sama. Kalau adik-adik memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan pendapat, bisa adik-adik tuliskan cara menyampaikan pendapat anggota kelompok kami berbeda-beda. Nomor 6, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Jawabannya, keberagaman sangat bermanfaat bagi kami. Dengan keberagaman, kami saling mendukung dan saling mengisi. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.